keluarga dan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Renungan kita bersama di malam hari ini, sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih, di surat Al-Baqarah ayat 186 ya, lanjutan tadi malam. Ayat ini berkait nantinya tentang ada asbabun nuzul, sejarah awal Islam para sahabat saat ingin berdoa, apakah doa itu nyaring keras atau dengan pelan. Yang pertanyaannya, Allahu qaribun am ba'id? Ya Rasulullah, Allah itu jauhkah ataukah dekat? Nah, maka turunlah ayat 186 ini sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat Rasulullah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ayat ini juga bahagian ruh di dalam Al-Quran terkait tentang saum atau siyam. Itu berkait tentang doa. Karena kita dan Allah itu maha tahu apa yang kita ingini. Tapi kita juga menampakkan bahwa kita memang ingin kepada Allah, perlu kepada Allah. Nah, di sini letak doa. Ayatnya tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad. Ini para sahabat maksudnya, awal Islam ya. Karena di masyarakat Arab kala itu orang-orang musyrik kan Tuhannya kelihatan. Akhirnya saat mereka ingin ibadah, dia langsung menuju ke Tuhan-Tuhan mereka. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, dan seterusnya. Nah, sehingga di saat Nabi mengajak kepada tauhid, kepada Allah, ini pertanyaan-pertanyaan silam itu pasti akan muncul, yaitu menerangkan tentang Allah. Dan Nabi pun tidak jawab dengan spontan, tetapi akan menunggu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ayat ini. Jadi pertanyaannya tadi, kalaulah hamba-hambaku kata Allah menanya kepadamu ya Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, tadi pertanyaannya apakah Allah itu jauh ataukah dekat gitu ya. Nah, di antara intinya tadi kan kalau jauh berarti doanya harus keras, teriak gitu, supaya didengar oleh Allah. Tapi kalau hanya dekat, ya ini berarti cukup dengan pelan, lembut, tunduk, tawadhu, dengan rendah hati dan seterusnya. Maka jawaban ayat tadi itu Allah katakan fa inni qarib. Aku kata Allah sangatlah dekat. Jadi kalau ada istilah kita kawan qarib, ya ini kawan yang dekat. Cuma bahasa dekatnya di sini itu tetap kita meyakini sebagaimana yang diajarkan Al-Quran, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada serupa dengan sesuatu juga. Nah, ini nanti kembali kepada kajian tauhid. Jadi tentang Allah itu cukup banyak nanti ayat-ayat Al-Quran. Ada yang ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang yang hatinya berpenyakit kata Allah, nanti mereka akan mengutak-atik ayat-ayat mutasyabihat yang mereka itu sebenarnya tidak sanggup, tidak mampu gitu ya, untuk menentukan, menetapkan sebagaimana yang diingini oleh nafs mereka, oleh jiwa mereka. Nah, ini secara khusus nanti berkait tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama tauhid, kesimpulan di antaranya tentang Allah itu ma khatara bi balik au bi qalbi falaysa min Allah. Jadi apa-apa yang terlupa Allah itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, ada di dalam kalbumu. Allah itu besarnya mungkin kayak gini ya, bentuknya kayak gini. Itu bukan Allah. Karena Allah itu tetap dikembalikan nanti laisa kamitslihi syai'. Tidak ada serupanya dengan sesuatu juga pun. Nah, ini disilahkan untuk mengkaji, memperdalam bab tauhid, sehingga tidak salah di dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua di dalam bab nanti ayat-ayat mutasyabihat, ada sepertinya ayat itu yang menunjuk tentang Allah. Umpamanya Baitullah, rumah Allah. Oh, berarti Allah di dalam rumah itu ya, Ka'bah ya. Itu bukan.
Nanti Nabi Ibrahim juga ingin hijrah ke Syam di Syam itu. Ini muhajirun ila rabbi fayatin. Namun di saat Nabi Ibrahim hijrah menuju Rabbnya Allah, apakah Allah bertempat di Syam itu? Jawabnya juga bukan. Karena tempat itu bahasanya adalah baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat itu makhluk. Jadi Allah bergantung dengan makhluk itu mustahil. Nah, ini nanti silahkan sama-sama berdalam berkait tentang tauhid. Sehingga jangan sampai juga termasuk mujassimah. Mujassimah itu orang yang berkeyakinan Allah itu berbentuk seperti sesuatu, disamakan dengan orang-orang musyrik. Nah, ini nanti akan membatalkan kepada bab keimanan. Berkait tentang doa, Allah itu dekat. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di saat kita ingin kabul doa kita supaya dikabulkan oleh Allah doa kita ini, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi Allah berjanji di ayat ini, kata Allah, aku akan kabulkan doa, tapi syaratnya satu, orang itu doanya ke Allah. Artinya dengan bertauhid, dengan fokus bahwa permintaan ini pun ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fal yastajibu li. Yang ketiganya, wal yu'minu bi. Jadi di saat kita ingin doa kita dijabah oleh Allah, jadi pertama tadi doanya memang dituju kepada Allah. Kemudian yang kedua, kegiatan kita itu sangat menentukan, yaitu mengijabah, mengkabulkan, menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kalau perintah salat, perintahkan saum, zakat, baca Quran, sosial, sedekah dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bahagiannya, asbab untuk doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li. Kemudian dalam melaksanakan atau mengijabah seruan-seruan Allah ini, itu pun juga didasari wal yu'minu bi, itu pun didasari dengan iman kepadaku, kata Allah. Nah, di ujung ayatnya la'allahum yarsudun. Di saat kalian memperhatikan dari awal ayat tadi sampai di ujungnya, niscaya kalian akan benar-benar mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bimbingan Allah, terkabulnya doa, yakni lurus dalam berkeyakinan kepada Allah. Allah mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Nah, Allah Maha menetapkan, Allah Maha berkehendak. Kita berkehendak juga, namun kehendak Allah yang nanti yang pasti akan didahulukan. Kabul doa kita ini pasti, cuman ada proses. Ada yang spontan, ada yang ditunda waktunya, ada yang tabdil diganti dengan yang lain, ditukar. Ada lagi yang terakhir itu kabulnya doa kita itu disimpankan oleh Allah. Di dunianya tidak kelihatan, tapi disimpankan nanti di saat kita kembali kepada Allah itu di alam akhirat. Doa orang beriman pasti dikabulkan oleh Allah, asal doanya tidak bukan daripada doa kezaliman. Jemaah yang dirahmati Allah, salah satu pesan gitu ya, kita masing-masing memiliki prioritas dalam berkeinginan tentang rumah tangga, tentang kehidupan kita. Nah, maka manfaatkan di Ramadan ini secara khusus sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Nantinya kaifiat doa kita pelajari, ada hamdalah, ada sholawat, mintalah kepada Allah secara khusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian wabil khusus lagi nanti di akhir Ramadan, karena sejarah Al-Maidah, hidangan dari langit di zaman Nabi Isa turun itu di antara asbabnya adalah 30 hari saum, puasanya sahabat Nabi Isa itu Hawariyun. Selesai puasa, mereka minta kepada Nabi Isa, ya Nabi Isa, kami ingin makanan hidangan dari langit. Maka mereka pun menyatakan, kami juga sudah saum. Maka saat itu dikabul oleh Allah dan diturunkan Al-Maidah di ayat 114 ya, terkait tentang hidangan dari langit yang diturunkan oleh Allah. Itu juga asbabnya saum. Jadi di antara catatan penting untuk kita bersama, apa-apa prioritas keinginan dunia kita, akhirat kita, curahkanlah kepada Allah. Khususkan didoakan. Selepas kita ibadah, minta ya Allah, ini ya Allah, itu ya Allah. Dan nanti di terakhir kita di ujung Ramadan, menjelang Lebaran, itu juga ajak keluarga kita sepenuhnya untuk berdoa kepada Allah.
Mudah-mudahan di tahun ini akan membawa kepada perubahan yang jauh lebih baik dari apa yang kita dapati sekarang, dan ujung yang sangat kita harapkan adalah husnul khatimah, yakni kita diwafatkan dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.